Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Indah Hartini, NPM 20130536162, Prodi PGSD kelas 1D Universitas Lampung. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah Pendidikan Kepramukaan untuk mereview apa itu salam, sifat, dan tingkatan dalam gerakan pramuka. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian salam pramuka. Salam pramuka adalah sebuah salam yang digunakan oleh anggota pramuka sebagai wujud penghargaan yang diberikan kepada anggota pramuka lainnya. Biasanya salam pramuka itu diberikan dengan cara memberikan hormat terlebih dahulu sambil meneriakkan kata salam pramuka, dan orang yang menerima salam pun akan menjawab salam sambil menghormat juga. Dan fungsi salam pramuka. Fungsi dari salam pramuka adalah sebagai tanda sebuah kedisiplinan serta mewujudkan sebuah ikatan yang kuat antara anggota pramuka yang satu dengan yang lainnya. Melalui pemberian salam pramuka, maka sama saja halnya kita telah memberikan penghormatan kepada anggota lainnya. Hati akan menciptakan suatu hubungan yang erat dan sulit untuk dirusak oleh siapapun. Maka dari itu, kita sebagai anggota pramuka haruslah saling menghormati anggota pramuka lainnya demi terciptanya persatuan dan kesatuan di antara kita. Ya, paling tidak dengan cara mengucapkan salam pramuka dan dijawab dengan baik pula salam. Macam-macam salam pramuka. Salam pramuka ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Salam biasa. Salam biasa adalah salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka saja. Siapa saja yang melihat anggota pramuka terlebih dahulu, maka lebih baik dialah yang mengucapkan salam pramuka pertama kali tanpa adanya aba-aba dari siapapun. Salam biasa ini dapat diberikan baik ketika kita sedang berjalan, sedang duduk, naik sepeda, ataupun sedang berkendara. Jadi tidak mesti sewaktu berdiri saja. Kedua, salam hormat. Salam hormat adalah salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu hal yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Salam hormat sendiri dapat diberikan kepada 1. Bendera kebangsaan yang dikibarkan ataupun diturunkan pada saat upacara. Kedua, jenazah yang sedang lewat ataupun yang sudah dimakamkan. Ketiga, para pejabat petinggi negara seperti presiden ataupun wakil presiden, panglima, para duta besar, dan para menteri. Keempat, pada saat dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Salam janji. Salam janji adalah salam yang dilakukan ataupun digunakan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Salam ini diberikan ketika dia mengucapkan janji, yaitu Trisatya dan Wisatya. Selain itu, salam janji juga diberikan pada saat pengucapan janji Trisatya dalam acara ulang janji. Dan yang terakhir yaitu sifat dan tingkatan dalam gerakan pramuka. 1. Sifat gerakan pramuka. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu pertama, nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara maupun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Dan yang ketiga itu universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. 2. Tingkatan dalam gerakan pramuka. Tingkatan ini terbagi menjadi 3, yaitu tingkatan pramuka siaga yang meliputi siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Kedua, tingkatan pramuka penggalang terbagi menjadi penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Dan yang terakhir, tingkatan pramuka penegak terdiri dari penegak bantara dan penegak laksana. Ada juga sebuah tingkatan khusus yang disebut dengan pramuka ganda, yaitu tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kelompok dibagi menjadi 4,
yaitu kelompok umur 7 sampai dengan 10 tahun disebut dengan pramuka siaga, kelompok umur 11 sampai 15 tahun disebut dengan pramuka penggalang, kelompok umur 16 sampai 20 tahun disebut dengan pramuka penegak, kelompok umur 21 sampai 25 tahun disebut dengan pramuka pendega. Ada juga kelompok khusus, yaitu kelompok yang diajukan atau ditujukan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya pramuka pembina adalah sebutan untuk orang dewasa yang memimpin pramuka. Dan pramuka andalan adalah anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir dalam pramuka. Contoh lainnya adalah pelatih, pamungsaka, staf, kuartir, dan majelis pembimbing. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Do that one dance, baby.